Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu lagi untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mau menyapa kami dengan bimbingan-Mu, dengan arahan-Mu. Karena itu, tolong kami oleh Roh Kudus-Mu supaya mampu melakukan bimbingan arahan Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berkat orang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak pernah sia-sia melakukan apa yang benar. Tidak pernah sia-sia berjalan di jalan Tuhan. Ingat itu. Berjalan di jalan yang benar. Tidak pernah kita sia-sia. Melakukan segala perintah Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Mari terus kita berjalan dalam jalan yang benar itu. Jalan yang sudah diajarkan kepada kita oleh Tuhan melalui gerejanya. Memang tetap ada bahkan banyak hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Oh, namanya kita melakukan yang benar dan banyak yang tidak benar. Banyak yang melakukan yang sesuai keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri. Banyak hambatan, banyak tantangan. Tapi kalau kita bertahan di jalan yang benar itu aman. Aman. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, walau banyak godaan dan hambatan, tantangan, akan selamat. Jangan khawatir dengan itu. Nggak pernah salah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lewati, untuk kita jalani, untuk kita pedomani dalam kehidupan kita. Seperti yang digambarkan dalam lagunya Bella Sophie itu. Tertarik juga itu lagunya Bella Sophie itu. Apa? Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Apa diceritakan di sana? Kita sudah tahu kali itu ya. Awalnya menderita. Tantangannya, hambatannya. Bayangkan, dikhianati oleh kekasihnya. Diperlakukan tidak adil. Dizulimi. Tapi sabar. Sabar. Tabah. Dalam sabar tabah itu menderita juga, toh. Siapa enggak menderita, dizulimi, dihaniati? Disebutkan di situ, diselingkuhi melulu katanya. Berarti kan tidak hanya sekali, berkali-kali oleh kekasihnya ini. Tapi dia sabar. Tabah aja. Walaupun enggak diserahkan dia di tabah sabar, tapi dia berjalan gitu, maksudnya tetap jalani kehidupannya. Akhirnya apa? Dia dapat yang terbaik. Memang bukan itu lagi, tapi dia dapat yang terbaik. Tuhan beri yang terbaik baginya. Yang baik hati. Yang ganteng, kalau dia laki-laki yang ganteng, yang gagah. Kalau dia perempuan, yang cantik. Bahkan tercantik sedunia. Istri saya bilang, tercantik sedunia. Yang setia, berbeda dengan sebelumnya. Yang setia. Itulah berkat. Jatah orang benar. Jatah orang benar yang bertahan dalam jalan Tuhan. Diceritakan tidak minta macam-macam. Tidak minta macam-macam. Apalagi menuntut macam-macam. Bukan karena itu sehingga kekasihnya tadi itu melakukan macam-macam. Tidak. Tidak minta apa macam-macam. Apalagi menuntut tadi. Tetapi diberi. Dihadiahi. Itu. Dihadiahi segalanya. Itu dalam lagu itu. Dihadiahi segalanya. Membuat hatinya senang. Membuat hatinya bergembira. Luar biasa. Luar biasa itu.
Itu jatah, itu bagian orang benar. Tidak minta, tapi didapat. Tidak minta, tapi diberi. Kenapa bisa begitu? Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan itu tersedia semua di hadapannya. Dan dia tinggal memberi. Dan Tuhan beri. Seperti yang di surat Roma pasal 8 ayat 26 itu. Memang kita tidak minta macam-macam karena seringkali juga kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita tidak perlu minta macam-macam karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta. Tapi yang penting kita datang kepada Tuhan. Kita melakukan kehendaknya. Tuhan beri apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, ada bagian, ada jatah bagi orang yang benar. Ada berkat bagi orang yang benar. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Yang penting apa? Terus kita berjalan di jalan Tuhan. Terus melakukan apa yang berkenan kepadanya. Nah, siapakah orang benar itu? Siapa orang benar itu? Dia tentu adalah orang yang taat. Orang yang setia pada ajaran Tuhan. Setia pada ajaran Tuhan. Taat pada Tuhan, setia pada ajaran Tuhan. Artinya apa? Oh, saya sudah setia, saya sudah taat. Enggak, terus dia. Seperti tadi itu, ada hambatan, ada tantangan, ada pergumulan, seperti lagunya tadi itu, tapi tetap dia berjalan. Itu yang setia, itu yang taat. Jadi ada hambatan melakukan ajaran Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana enggak banyak hambatan, tantangan. Sekali lagi di sekitar kita banyak yang tidak benar. Banyak yang melakukan kehendaknya, kemauannya sendiri. Kita melakukan kehendak atau kemauan Tuhan. Ya, itu orang benar. Ya kan? Apalagi menunjukkan hidup bertanggung jawab, itu orang benar. Hidup bertanggung jawab. Kalau sudah diberi ada istri, bertanggung jawab dong. Ada suami bertanggung jawab, apalagi ada anak-anak bertanggung jawab dong. Apa yang diberikan kepada kita, kita bertanggung jawabkan dong. Kita jalankan dong dengan baik. Kepercayaan yang diberikan kita jalankan. Bekerja dengan giat. Pekerjaan apapun itu kan karunia Tuhan. Ya. Berkat. Penugasan dari Tuhan. Dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita. Kita bekerja dengan giat dong. Dengan baik dong. Dengan benar dong kita. Jangan kita sembarangan aja. Jangan kita malas-malasan. Apalagi hidup optimis. Selalu yakin pada jalan yang benar ini. Sehingga bergembira. Memang ada hambatan-hambatan, tapi tidak yakin. Ini jalan yang benar, optimis. Terus berjalan kita di situ. Kita tidak ragu. Nah, gembira kita akhirnya kan. Karena itu kan kita berjalan, tidak usah khawatir dengan macam-macam yang terjadi. Itu orang benar. Ya, taat dan setia pada Tuhan, pada ajaran Tuhan. Ya kan? Kita tunjukkan hidup kita bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan kita bertanggung jawab, kita jalankan. Dan terus tadi, giat bekerja. Karena pekerjaan adalah anugerah pemberian Tuhan untuk kita bertanggungjawabkan juga. Hidup optimis, ya kan? Yakin apa yang kita jalani itu benar. Kita nggak khawatir karena Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara ada pada posisi itu yang taat dan setia kepada Tuhan, yang menunjukkan hidup bertanggung jawab, lalu yang giat bekerja sesuai yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan selalu yang hidup optimis sehingga bergembira, nggak ada khawatir apapun yang terjadi? Apa kita pada posisi itu? Mungkin justru saat ini sedang menderita karena menjalankan yang seperti itu, ajaran Tuhan itu. Ingat lagu tadi itu. Ya, bisa, karena kita hidup di dunia banyak persoalan, banyak masalah. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut. Ada jatah orang benar. Nggak ada orang bisa ngambil jatah orang benar itu. Hanya untuk mereka itu yang tetap setia dan taat itu. Nggak mungkin ada orang mengambil jatah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Kalau kita berjalan dalam jalannya. Dan orang benar juga tidak minta macam-macam kan. Tidak nuntut ini dan itu kan. Setia dan taat aja pada Tuhan. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan beri pada waktunya. Tetaplah setia. Tetaplah berjalan dalam jalannya. Tetaplah hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu.
Bimbing kami untuk mengerti dan melakukannya. Berjalan dalam jalan-Mu, melakukan apa yang benar. Bahwa apa yang Tuhan percayakan kami harus bertanggungjawabkan dan kami harus terus melakukan dengan baik sesuai karunia yang Tuhan beri kepada kami, dan kami yakin sehingga hidup kami bergembira walaupun banyak masalah persoalan, tapi di jalan Tuhan kami menikmati yang baik. Walaupun mungkin saat ini juga masih ada masalah hambatan, tidak apa-apa, tuntunlah kami supaya tetap kami di jalan-Mu Tuhan, sehingga benar jatah bagi orang benar kami nikmati pula pada saatnya. Kami berdoa untuk mereka yang terus berjuang dalam jalan yang benar. Lindungi dan jagai mereka supaya benar-benar firman-Mu nyata. Demikian juga untuk mereka yang mulai agak ragu, bahkan hampir meninggalkan jalan Tuhan. Tetaplah Tuhan merangkul mereka. Tuhan tuntun pakai hamba-hamba-Mu nolong mereka. Bahkan mereka yang sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mau di jalan Tuhan lagi. Mereka justru jauh, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, hidup sesuka hatinya. Kiranya mereka disadarkan. Kami serahkan Engkau pakai gereja untuk terus berjalan, untuk terus membimbing umat-Mu. Biarlah umat-Mu tetap di jalan yang benar. Biarlah semua orang boleh bekerja dengan baik. Karena itu kami serahkan juga pemerintah supaya tetap Tuhan bimbing menjalankan tugasnya. Dan kami semua diarahkan untuk hidup optimis, tidak takut walau banyak hambatan tantangan. Banyak yang menggoda, yang menghambat kami melakukan apa yang baik dan benar. Karena itu kami berdoa juga untuk si jahat yang mengganggu-ganggu itu supaya tetap Tuhan lindungi dan Tuhan sadarkan. Terima kasih Tuhan. Banyak umat-Mu yang menderita, ada yang sakit, ada yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berikan pertolongan kepada mereka dan keyakinan Engkau mengasihi mereka. Banyak umat yang berbeban berat, persoalan-persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan-persoalan apapun dalam kehidupan di tengah masyarakat. Tuhan tolong. Di negara kami ini juga masalah-masalah di luar juga mempengaruhi masalah-masalah kami di dalam. Tuhan bimbing kami hidup bijaksana, sadar, supaya tetap kami melakukan apa yang baik walaupun kami dengar, kami saksikan yang tidak baik. Tuntun kami supaya tetap menjadi berkat. Supaya tetap pada jalan Tuhan, tidak terpengaruh oleh yang lain. Sertai sekali lagi para pemimpin kami. Supaya kami boleh tetap pada arah jalan yang Tuhan tuntun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.